Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Santosa, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Maharif 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran di kelas yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Biasanya, saya hanya melihat dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid adalah sebagai objek pembelajaran, sehingga model pembelajaran berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak memedulikan apakah murid sudah paham atau belum dari apa yang saya ajarkan, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami siswa dengan baik. Saya hanya meminta murid menghafal materi, bukan memahami. Sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang gagal setelah melakukan evaluasi. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata apa yang saya lakukan selama ini belum tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, namun juga afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid bebas berekspresi, bebas mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, guru harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran di kelas yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode pembelajaran student center. Berikutnya, menerapkan pembelajaran ABA 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan memegang teguh konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun.
Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Seharusnya saya mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.